Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Anissa, rekan saya Yeli Oktarini, dan satu lagi rekan saya Nabil Fauzan Siddiqui. Kami akan membandingkan BIOS pada laptop HP dan laptop Toshiba. Pertama-tama, kami akan menjelaskan pengertian dan fungsi BIOS. BIOS atau Basic Input Output System merupakan sebuah program atau software antarmuka tingkat rendah yang berfungsi mengendalikan dan mengontrol perangkat keras yang terpasang pada komputer. BIOS bersifat read-only memory atau ROM. BIOS menyediakan antarmuka komunikasi tingkat rendah dan dapat mengendalikan banyak jenis perangkat keras. Fungsi BIOS 1. Inisialisasi atau penyalaan, serta pengujian terhadap perangkat keras dalam proses yang disebut dengan power on self-test. 2. Membuat dan menjalankan sistem operasi. 3. Mengatur beberapa konfigurasi dasar dalam komputer seperti tanggal, waktu, konfigurasi media penyimpanan, konfigurasi proses booting, kinerja serta kestabilan komputer. 4. Membantu sistem operasi dan aplikasi dalam proses pengaturan perangkat keras dan menggunakan BIOS Runtime Service. Selanjutnya, kami akan membandingkan BIOS pada laptop HP dan laptop Toshiba. Ini contoh BIOS di serial versi F77. Ini contoh BIOS di versi 1.70. Dia lebih advance daripada versi F77. Langsung. Pada bagian keamanan di F77 dia memiliki 4 tipe, ada administrator password. Jadi kalau hidup ini nanti dia meminta password untuk menghidupkan laptop. Di bawahnya sama TPM device ini. Untuk operator sistemnya masih disembunyikan. Intel softwarenya bawaan dari Windows sama dari prosesor masing-masing. Kalau yang di versi 1.77 dia pakai user sama supervisor, masih pakai sistem klien sama user. Jadi kalau misalnya OS-nya 2, yang satunya user, yang satunya supervisor. Ini buat password buka, misalnya buka C, buka D, ini ada mode user only, ada mode supervisor only. Jadi kalau untuk misalnya buka warnet gak bisa bebas orang yang main. Jadi untuk mencegah virus-virus masuk. Kalau di sistem configuration di F.77 dia punya 4 menu juga. 1. Bahasa language. 2. Teknologi virtualisasi. Yang ketiga ini untuk menyeting kipas di laptop. Kalau dia mau hidupkan terus enable, kalau nggak mau disable aja langsung. Ini action keys mode ini untuk contohnya kayak Windows XP, dia jadi pakai mode-mode F1 sampai F12. Ini boot optionnya. Ini ada CD-ROM boot. Dia kalau masukin CD harus butuh restart dulu. Itu langsung ke UEFI. Ini kalau mau install ulang dari CD Windows langsung. Ini kalau mau install ulang dari kode Windows. Kalau di 1.77 dia masih simple. Dia ini pertamanya kecepatan restart, ini normal sama cepat. Terus ini untuk kecepatan restart juga. Jadi kalau misalnya mau di fase yang ini, ininya harus not available. Kalau yang ini bunyi kayak klakson gitu kalau misalnya laptopnya dalam keadaan error. Jadi dimatiin aja sarannya. Sleep and charge ini kalau ada 3 dia. Kalau di disable dia bisa dalam mode tidur, cuman bisa tidur doang laptopnya. Kalau auto mode dia bisa ngecas sambil tidur. Kalau alternate mode itu bisa 3-3-nya. Terus di sistem configuration-nya ini
mengizinkan kabelan masuk, mengizinkan kabel HDMI masuk, mengizinkan kamera masuk. Ini tipe SATA-nya tergantung motherboard. Ini power on-nya auto select aja, tergantung Windows ya. Terus kalau yang untuk F77 langsung ke exit aja. Kalau udah selesai di save langsung yes, langsung hidup. Ini juga sama, ada 3, langsung save langsung hidup.